Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama, di situ tertulis, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah aktivitas rohani kita yang tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di bumi. Sejak kita menjadi sungguh percaya pada Tuhan, maka doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Doa merupakan wujud dari persekutuan kita dengan Tuhan, manifestasi dari iman yang hidup, dan bentuk nyata dari keberserahan dan pengandalan kita akan Tuhan. Orang yang beriman pasti akan berdoa. Itu sebabnya kalau kita tidak berdoa, maka iman kita mungkin sudah mulai memudar. Kepercayaan kita pada Tuhan mungkin sudah mulai hilang. Dan kita mungkin telah menjadi orang yang lebih mengandalkan diri sendiri atau sesuatu yang lain. Dalam Lukas 18 ayat 1-8, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang meminta agar kasusnya dibela oleh seorang hakim yang lalim. Janda ini dalam ketidakberdayaan dan kelemahannya, serta dalam ketiadaan kemampuan secara finansial maupun kekuasaan, terus-menerus meminta kepada sang hakim agar ia didengarkan, dibela, dan dimenangkan. Dan pada akhirnya, ia pun dimenangkan oleh sang hakim. Apa yang menjadi pesan Tuhan melalui perumpamaan ini adalah agar kita tidak berhenti dalam berdoa, tidak menyerah atau putus asa dalam berdoa, dan tidak bosan ataupun jemu dalam menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang berhenti berdoa. Pertama adalah karena ia tidak yakin bahwa doanya akan dijawab. Yang kedua, karena tidak tahan dalam proses penantian jawaban. Yang ketiga, karena sudah putus asa dan kehilangan harapan. Yang keempat, karena tidak tekun, bosan atau malas. Dan yang kelima, karena sudah kehilangan iman. Kepada kita Tuhan berbicara secara pribadi, agar kita tidak berhenti untuk mempercayai Tuhan dan tidak putus asa dalam meminta kepadanya. Ini bukan hanya untuk satu atau dua kasus masalah dalam hidup kita, tapi ini berbicara untuk semua hal dalam segala aspek hidup kita selama kita ada di bumi ini, bahwa keberlangsungan doa itu harus selalu kita pertahankan. Di ayat yang ke-7 tertulis bahwa Tuhan akan menjawab dan tidak akan mengulur waktu. Tapi masalahnya yang seringkali terjadi adalah iman telah lenyap. Doa sudah berhenti sebelum jawaban dari Tuhan itu terjadi. Terpaan masalah dan proses waktu yang dirasa lama membuat iman tergerus dan sirna. Tapi mari kita kembali sadar, saudara, bahwa kita tidak boleh jemu dalam berdoa. Dan akar dari semua itu adalah agar kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Karena ketika iman ada, maka doa pun pasti dilakukan. Saat iman itu tetap, maka doa pun tak jemu untuk dinaikkan. Mari beriman selalu dan berdoa tanpa jemu kepada Tuhan. Tuhan tidak anti dengan permohonan kita. Tuhan itu baik. Dia mau mendengar dan menjawab apa yang kita doakan. Berdoalah terus tanpa menyerah dan tanpa putus asa. Jangan bosan ataupun jemu. Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena diingatkan kembali untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa kepadamu. Seringkali kami putus asa, kami kehilangan semangat dan mulai malas untuk berdoa. Tapi saat ini kami kembali diteguhkan untuk tidak menyerah dan tidak putus asa dalam menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan tidak akan mengulur waktu. Pada saat yang tepat, menurut waktu Tuhan, maka doa kami akan mendapat jawaban. Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan doa saudara pada saat ini. Mungkin ada hal yang sudah lama saudara rindukan,
dan saudara sudah berhenti berdoa, mari doakan pada saat ini. Berdoalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami alami jawaban doa. Engkau membentuk kami lewat setiap proses yang ada. Kami mau tetap tekun berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami dan memberikan kami jawaban. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetaplah semangat karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya.